Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak-anak solihah semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu tetap semangat belajar dari rumah. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar kembali matematika, tetap bab 2 tentang kecepatan. Nah, dan kita lanjut nanti ke kecepatan ya, yang halaman 35. Silakan dibuka buku paketnya halaman 35. Namun alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kecepatan halaman 36. Boleh tak ingatkan kembali, kemarin sudah boleh tak jelaskan ya pada pertemuan sebelumnya. Kecepatan itu apa sih? Kecepatan adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sih sebuah benda atau objek itu berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Kemarin kita sudah belajar tentang hubungan satuan waktu dan hubungan antar satuan jarak ya. Nah, kecepatan ini ada kaitannya dengan satuan jarak dan satuan waktu ya. Oleh karena itu, kecepatan dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Kecepatan atau biasanya disimbolkan dengan V ya, yaitu sama dengan jarak yang ditempuh atau S. Jarak yang ditempuh atau S per atau dibagi waktu tempuh atau T ya. Nah, contoh satuan kecepatan yaitu kilometer per jam. Kilometer per jam itu satuan untuk kecepatan. Ya, kilometer per jam atau meter per detik atau sentimeter per detik ya. Jadi kalau untuk kecepatan itu biasanya satuannya kilometer. Sedangkan jarak maksudnya kilometer per jam seperti itu ya. Sedangkan jarak itu biasanya satuannya hanya kilometer atau meter atau senti. Sedangkan waktu itu satuannya yaitu bisa jam, bisa detik atau menit ya. Nah, suatu kecepatan, nah berdasarkan persamaan di atas, maka suatu kecepatan itu sama dengan satuan jarak dibanding satuan waktu ya. Jadi satuan kecepatan yang ini kilometer per jam ini satuan kecepatan itu sama dengan satuan jarak dibagi satuan waktu ya. Biar nggak bingung, ini ada rumus kecepatan jarak dan waktu ya. Kalau yang tadi kan VST, nah ini Bulita ganti dengan JKW. Kalau dulu Jokowi tapi enggak ya, JKW aja. JKW. Kalian buat segitiga seperti ini ya. Nah, JKW berarti kita tulis JKW ya. Dibuat segitiga seperti ini. Terus kalian tulis di atasnya JKW. J itu adalah jarak. Nah, satuannya bisa kilometer, meter, sentimeter. W itu J, K itu kecepatan, yaitu kilometer per jam, meter per menit, atau meter per detik ya. Sedangkan W itu waktu. Waktu itu apa aja? Bisa jam, bisa menit, bisa detik ya. Jadi boleh tak ulangi, untuk mencari rumus kecepatan jarak dan waktu kalian bisa menggunakan segitiga seperti ini ya, JKW. Nah ini jika ke bawah itu dibagi, ini dibagi, ini dibagi, ini kalau ke samping dikali. Tujuannya untuk apa Bu? Tujuannya misalkan kita mencari kecepatan ini kita cari kecepatan, maka rumusnya adalah J jarak dibagi, karena ada tanda dibagi, jarak dibagi waktu ya. Apabila kita mencari waktunya, maka rumusnya adalah jarak
dibagi kecepatan. Apabila kita mencari jaraknya, jarak kan atas, maka rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Seperti itu ya. Boleh tak ulangi? Apabila kita disuruh mencari kecepatan, rumus kecepatan bagaimana? Kecepatan rumusnya yaitu ini, jarak dibagi waktu. Kalau disuruh mencari waktu, maka rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Apabila yang ditanyakan yaitu jaraknya, maka rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Ya, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami dan diingat-ingat rumusnya. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini adalah contoh mengubah satuan kecepatan menjadi satuan yang lain. Misalkan 1 km per jam. Kita disuruh merubah ke meter per detik. Nah, maka kita rubah satu-satu. 1 km per jam itu artinya 1 km per 1 jam. Ya, 1 km per 1 jam. Nah, kita rubah, kan disuruh merubah meter ke detik. Nah, kita rubah kilometer ke meter, turun berapa tangga? Turun 3 tangga ya, berarti 1 dikali 10 dikali 1000 menjadi 1000 meter. Ya. Nah, 1 jam berapa detik? 1 jam adalah 3600 detik ya. Nah, maka kita sederhanakan, nolnya kita coret masing-masing ya. Masing-masing 2 kita coret. Jadi tinggal 10 per 36. Nah, 10 per 36 kita bagi 2. Ya, masing-masing 2. Yaitu 10 bagi 2, 5. 36 bagi 2, 18. Jadi 5 per 18 meter per detik. Nah, apabila kita bagi 5 dibagi 18, maka ketemu 0,28 meter per detik ya. Yang nomor 2, contoh 1 meter per detik itu berapa sentimeter per detik? Nah, kita rubah 1 meter itu sama dengan 1 meter itu sama dengan 100 cm ya. Meter ke senti kan turun 2 ya, berarti dikali 100. 1 kali 100 cm. Nah, ini detik ke detik kan tetap ya, detik ke detik kan tetap, berarti tetap 1 ya. Maka 100 dibagi 1 yaitu 100 cm per detik ya. Kalau satuannya tetap ya ditulis tetap, jangan ditambah-tambah ya. Nah, ini contoh yang ketiga, 1 meter per detik kita rubah menjadi kilometer per jam. Nah, 1 meter per detik ya, kita rubah meternya ke kilometer. Meter ke kilometer kan naik. Nah, kalau naik maka kita bagikan ya. Naiknya berapa tangga? 3 tangga. Kalau 3 tangga maka kita bagi 1000. Maka ini 1 kita bagi 1000 ya, meter menjadi kilometer. Nah, sekarang detik ke jam. Kalau 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Sedangkan kalau detik ke jam maka kita bagi menjadi 1 dibagi 3600 jam. Ya. Boleh tak ulangi? Kalau yang ditanyakan misalkan ini jam ke detik, maka 1 jam sama dengan 3600 detik ya. 3600. Sedangkan kalau detik ke jam kebalikannya maka kita bagi ya. Jadi 1 dibagi 3600 jam ya. Maka kita rubah sama dengan, ini kan pembagian, kita rubah ke perkalian ya. Nah, 1 per 1000 ya, ini 1 per 1000 kita kali dengan syarat ini pembaginya dibalik. Sebelumnya 1 per 3600 kita balik menjadi 3600 per 1 ya. Satunya dicoret atau kita kali 1 kali 3600 yaitu 3600. 1000 kali 1 yaitu 1000. Jadi 36 dibagi 1000, maaf,
3.600 dibagi 1000 itu bisa kita coret nolnya masing-masing 2 ya. Tinggal 36/10. 36/10 jika dibagi itu karena per 10 penyebutnya maka di belakang koma 1 angka. Maka menjadi 3,6 km. 3,6 km per jam ya. Nah, sekarang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan halaman 38. Contoh, Pak Arif berangkat pukul 7 menuju ke kantor yang berjarak 30 km dari rumahnya dengan mengendarai mobil. Jika Pak Arif tiba di kantor pukul 07.30, berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata mobil yang dikendarainya? Nah, maka penyelesaiannya kita pakai rumus JKW ya, biar mudah mengingatnya. Maka yang diketahui apa? Pukul. Kalau pukul itu berarti menandakan apa? Waktu. Nah, kita cari waktunya dari mulai berangkat sampai tiba di kantor. Berarti berapa lama perjalanannya? Maka kita hitung ya. Waktu tibanya dikurangi waktu berangkatnya, yaitu 07.30 dikurangi 7 titik-titik ya. Jam 7.30 dikurangi jam 7, yaitu 30 menit ya. Sedangkan jaraknya berapa di sini? 30 km ya. Nah, maka ditanya apa yang ditanya? Berapa kilometer per jam kecepatan? Kecepatan ya. Di sini satuannya kilometer sudah kilometer, ini minta jam. Nah, sedangkan di sini menit. Nanti kita rubah ya. Nah, maka kita cari rumus kecepatan. Gimana rumus kecepatan? Kecepatan kan ini. Nah, maka rumusnya adalah jarak dibagi waktu ya, jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? 30 km. Waktunya berapa? 30 menit. Nah, maka kita rubah 30 menit ini. 30 menit itu berapa jam? 30 menit itu adalah 1/2 jam atau setengah jam. Ingat-ingat ya, kalau 30 menit itu sama dengan setengah jam. Kalau 15 menit 1/4 jam. Ya. Nah, maka 30 km per setengah jam. Maka kita rubah 30 km karena ini pembagian susah menghitungnya, kita rubah menjadi perkalian. Ya, menjadi sebelumnya 1/2 jam menjadi 2/1 ya. Maka 30 km dikali 2 adalah 60 km per jam ya. Nah, soal selanjutnya, kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Ayah Bayu adalah 60 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ayah Bayu dalam waktu 2 jam? Nah, maka diketahui kecepatan. Kecepatannya berapa? 60 km per jam. Waktunya berapa? Waktunya adalah 2 jam. Ya. Jadi kecepatannya udah 60 km per jam, waktunya 2 jam. Yang ditanyakan apa? Berapa kilometer jarak? Jaraknya. Nah, maka rumus jarak bagaimana? Jarak kan ini, yaitu kecepatan dikali waktu. Ya, jadi jarak adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatannya berapa? 60 km per jam. Waktunya berapa? 2 jam. Maka kita hitung 60 dikali 2, yaitu 120 km ya. Nah, seperti itu ya. Insya Allah mudah ya. Jadi jarak yang ditempuh Ayah Bayu adalah 120 km. Sekarang nomor 3. Edo dan keluarga pergi ke rumah nenek mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 45 km.
Jika Edo berangkat pukul 8 lebih 15 menit, pukul berapa Edo tiba di rumah nenek? Nah, maka yang ditanyakan pukul. Pukul berarti mencari waktu. Nah, ini diketahui. Kecepatannya berapa di sini? 60 km per jam. Jaraknya berapa di sini? Jarak berapa? 45 km. Yang ditanya apa? Waktu. Waktunya berapa? Ini diabaikan dulu ya, yang ini ya. Waktunya berapa? Maka kita hitung, mencari waktu itu apa rumusnya? Yaitu jarak dibagi kecepatan. Ya, jaraknya berapa? 45. Kecepatannya berapa? 60. Nah, maka kita sederhanakan 45 per 60 ini. Masing-masing kita bagi 15 ya. Yaitu 45 dibagi 15 ketemu 3, 60 dibagi 15 ketemu 4. Kalau kalian belum paham langsung 15, boleh dibagi 5 dulu. Nanti misalkan masih bisa dibagi lagi ya. Kalau ini Bulita langsung ya dibagi 15 biar langsung cepat sederhana ya. Yaitu menjadi 3/4. Nah, kilometernya kita coret juga ya, kilometernya. Nah, jadi jawabannya adalah 3/4 jam. 3/4 jam itu sama dengan berapa jam? Nah, kita hitung 3/4 jam itu sama saja dengan 3/4 dikali 60 menit. Seperti tadi ya, setengah jam. Setengah jam berarti setengah dikali 60 menit. 60 bagi 2 kan 30. Nah, kalau ini berarti kita bagi 60 bagi 4 kan tadi 15. 15 dikali 3 menjadi 45 menit. Jadi kalau 3/4 jam itu sama saja dengan 45 menit ya. Maka 08.15 tadi kan berangkatnya pukul 8.15. Sedangkan waktu perjalanannya adalah 45 menit. Maka 08.15 ditambah 45 menit menjadi 08.60. 60 kan sama saja dengan 1 jam. Maka 8 ditambah 1 di sini ya menjadi pukul 9 ya. Jadi Edo tiba di rumah nenek pukul 9. Nah, seperti itu ya cara mengerjakannya. Jangan lupa rumusnya ini dihafalkan ya. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bulita. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Untuk tugasnya yaitu mengerjakan latihan 3, melengkapi tabel nomor 1 ABC, nomor 2 B dan D. Ya. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bulita. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.